Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi pokok dari Menpan RB yang akan diujikan pada tes seleksi P3K tahun ini. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Kalian juga bisa support Mimin di link deskripsi video ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Di Dinas Kesehatan Kota X, petugas penerima barang akan menerima 10 unit lemari pendingin vaksin beserta dokumen pendukung pengiriman. Langkah pertama yang harus dilakukan petugas menurut prosedur penerimaan adalah A. Menyimpan lemari pendingin di gudang. B. Memeriksa kondisi fisik lemari pendingin. C. Mengecek kelengkapan dokumen pengiriman. D. Menghubungi vendor untuk pemasangan lemari pendingin. E. Menandatangani berita acara serah terima barang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengecek kelengkapan dokumen pengiriman, karena petugas harus memverifikasi kelengkapan dan keaslian dokumen pengiriman seperti surat jalan, faktur, dan berita acara serah terima sebelum melakukan langkah selanjutnya di gudang. Hal ini penting agar legalitas penerimaan terjamin, jumlah dan spesifikasi sarana sesuai pesanan, serta memudahkan proses administrasi. Soal nomor 2, di Dinas Perhubungan Provinsi Y, setelah menerima dan memeriksa 3 unit kendaraan dinas baru, petugas mencatat dokumen pengiriman pada lembar kendali. Tujuan pencatatan dokumen pada lembar kendali adalah A. Memberikan bukti penerimaan barang. B. Mempermudah pencarian informasi aset. C. Menjadi syarat pembayaran kepada penyedia barang jasa. D. Memastikan kondisi kendaraan sebelum digunakan. E. Mempercepat proses distribusi kendaraan dinas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mempermudah pencarian informasi aset, karena pencatatan dokumen di lembar kendali bertujuan menjaga ketertiban administrasi dan mempermudah penelusuran arsip serta pencarian informasi di masa mendatang. Dengan tercatatnya data surat jalan dan dokumen terkait, informasi aset dinas dapat dengan cepat ditemukan saat diperlukan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sarana. Soal nomor 3, di Dinas Pendidikan Kabupaten Z menerima donasi 20 unit komputer beserta dokumen pembelian. Dokumen pengadaan yang wajib dicatat di lembar kendali adalah A. Surat jalan dan faktur pembelian. B. Daftar hadir saat penerimaan komputer. C. Proposal permintaan pengadaan. D. Laporan penggunaan komputer. E. Nota konsumsi makanan petugas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Surat jalan dan faktur pembelian. Karena dokumen pengadaan penting seperti surat jalan dan faktur pembelian wajib dicatat di lembar kendali sebagai bukti transaksi yang sah. Catatan tersebut menjamin keabsahan penerimaan barang dan menjadi dasar administrasi resmi, agar setiap aset dapat tercatat dan terlacak dalam sistem inventaris dinas. Soal nomor 4, Dinas Lingkungan Hidup menerima 5 alat sensor kualitas udara. Petugas penerima menemukan surat jalan tidak dilampiri faktur. Langkah yang sesuai prosedur berikutnya adalah A. Menolak penerimaan barang sampai dokumen pengiriman lengkap. B. Menerima barang tanpa faktur, lalu menghubungi penyedia untuk meminta dokumen. C. Mencatat dokumen pengiriman di lembar kendali meskipun faktur belum ada. D. Menyimpan alat sensor di gudang sementara menunggu faktur. E. Menggunakan alat sensor terlebih dahulu, faktur menyusul. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menolak penerimaan barang sampai dokumen pengiriman lengkap, karena proses penerimaan barang harus sesuai dengan prosedur, maka jika surat jalan tidak lengkap, penerimaan wajib dihentikan. Petugas harus menolak atau menangguhkan pengiriman sampai seluruh dokumen tersedia dan terverifikasi dengan cermat, agar legalitas dan keakuratan data pengadaan tetap terjaga sesuai ketentuan. Soal nomor 5, Dinas Sosial Kota W menerima 50 paket bantuan sembako untuk masyarakat. Setelah pemeriksaan, ditemukan 5 paket dalam kondisi rusak. Langkah yang sesuai prosedur berikutnya adalah A. Mengembalikan semua paket bantuan ke pengirim. B. Memperbaiki 5 paket rusak tersebut. C. Mendokumentasikan kerusakan dan membuat berita acara pemeriksaan penerimaan. D. Menerima 45 paket yang baik saja. E. Menjual paket rusak dan menggunakan hasilnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mendokumentasikan kerusakan dan membuat berita acara pemeriksaan penerimaan. Karena prosedur pemeriksaan mensyaratkan pencatatan setiap ketidaksesuaian barang yang diterima. Saat ditemukan paket rusak, petugas harus mendokumentasikannya dan membuat laporan resmi. Soal 6. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional dalam mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan di kantor pemerintah? A. Mencatat dan menganalisis kebutuhan sarana prasarana dari setiap unit kerja. B. Melakukan pemeliharaan rutin pada semua peralatan tanpa melihat kebutuhan unit kerja.
C. Menambah peralatan dan fasilitas baru tanpa analisis kebutuhan terlebih dahulu. D. Menunggu permintaan tertulis dari unit kerja sebelum melakukan apapun. E. Mendistribusikan sarana secara merata ke semua unit tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mencatat dan menganalisis kebutuhan sarana prasarana dari setiap unit kerja. Karena langkah awal yang efektif adalah melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana tiap unit kerja. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga fasilitas tetap dalam kondisi baik, sehingga perencanaan yang baik berdasarkan kebutuhan sebenarnya akan menghasilkan penggunaan yang tepat sasaran. Soal 7. Kapan sebaiknya seorang operator layanan operasional melakukan pemeriksaan kondisi sarana prasarana dan lingkungan kantor agar semua fasilitas tetap berfungsi dengan baik? A. Setiap hari sebelum jam kerja dimulai. B. Setiap minggu sekali pada akhir pekan. C. Hanya jika ada laporan kerusakan dari pegawai. D. Setiap bulan saat jadwal pemeliharaan rutin. E. Hanya saat ada inspeksi mendadak dari atasan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Setiap hari sebelum jam kerja dimulai. Karena pemeriksaan rutin yang berkala, terutama sebelum aktivitas kantor dimulai, penting untuk memastikan semua fasilitas dalam kondisi baik. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara terus-menerus agar sarana dan prasarana kantor tetap dalam keadaan baik. Soal 8. Di sebuah kantor pemerintah terjadi bentrok jadwal penggunaan ruang rapat antara Dewan Pegawai pukul 10.00-12.00 dan Unit Keuangan pukul 10.00-12.00. Keduanya membutuhkan ruangan yang sama pada waktu bersamaan. Apa langkah paling tepat yang harus diambil oleh operator layanan operasional? A. Memprioritaskan permintaan pihak dengan jabatan lebih tinggi. B. Membebaskan ruangan untuk salah satu pihak dan membatalkan permintaan pihak lain. C. Mencari alternatif ruangan atau waktu. D. Membagi waktu penggunaan ruang tersebut menjadi 2 sesi terpisah. E. Menunggu instruksi dari atasan sebelum melakukan perubahan jadwal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mencari alternatif ruangan atau waktu. Karena operator harus memastikan pemanfaatan sarana seefisien mungkin tanpa merugikan salah satu pihak. Pengelolaan sarana prasarana mencakup pengaturan penggunaan agar fasilitas tersedia sesuai kebutuhan. Soal 9. Di Dinas Pendidikan, seorang guru meminta meminjam proyektor untuk kegiatan pembelajaran. Sebagai operator layanan operasional, langkah apa yang tepat dilakukan untuk memberikan layanan peminjaman sarana sesuai prosedur? A. Segera mengeluarkan proyektor tanpa persyaratan administrasi tambahan. B. Meminta surat permohonan resmi dari guru dan mencatat peminjaman pada buku log inventaris. C. Menunggu persetujuan kepala dinas sebelum memberikan proyektor. D. Menanyakan kepada rekan kerja lain agar meminjamkan proyektor milik pribadi. E. Menyarankan guru untuk membeli proyektor sendiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Meminta surat permohonan resmi dari guru dan mencatat peminjaman pada buku log inventaris. Karena prosedur resmi harus diikuti agar peminjaman sarana tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Operator harus mencatat peminjaman alat agar dapat dipantau pemakaiannya. Pemrosesan permintaan resmi permohonan tertulis dan pencatatan di log inventaris menjamin akuntabilitas dan ketersediaan sarana bagi pengguna berikutnya. Dengan demikian, layanan peminjaman dilakukan sesuai standar organisasi. Soal 10. Mengapa pemeliharaan sarana dan prasarana kantor perlu dilakukan secara rutin dan terjadwal? A. Untuk memperpanjang masa guna fasilitas dan mencegah kerusakan yang lebih parah. B. Karena harus menghabiskan anggaran kantor tepat waktu. C. Agar pegawai selalu bertanggung jawab atas fasilitas yang mereka pakai. D. Hanya dilakukan setelah ada permintaan unit kerja yang membutuhkan fasilitas. E. Untuk mengidentifikasi unit kerja yang paling sering menggunakan fasilitas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Untuk memperpanjang masa guna fasilitas dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Karena pemeliharaan rutin dilakukan untuk menjaga kondisi peralatan tetap prima dan menghindari kerusakan besar. Upaya pemeliharaan secara terus-menerus diperlukan agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik. Dengan pemeliharaan yang baik, usia guna fasilitas bertambah dan fungsinya tetap optimal ketika dibutuhkan oleh organisasi. Soal 11. Dalam konteks pengelolaan sarana dan prasarana kantor, apa perbedaan mendasar antara pemeliharaan dan perbaikan? A. Pemeliharaan adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan perbaikan dilakukan terjadwal. B. Pemeliharaan bersifat preventif secara terencana untuk menjaga fasilitas, sedangkan perbaikan bersifat korektif saat terjadi kerusakan. C. Pemeliharaan hanya mencakup pembersihan rutin, sedangkan perbaikan mencakup pergantian komponen. D.
Pemeliharaan dilakukan oleh pegawai biasa, sedangkan perbaikan harus oleh tukang ahli. Pemeliharaan berfokus pada administrasi aset, perbaikan fokus fisik alat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Pemeliharaan bersifat preventif secara terencana untuk menjaga fasilitas, sedangkan perbaikan bersifat korektif saat terjadi kerusakan. Karena, sesuai definisi, pemeliharaan adalah kegiatan terencana untuk menjaga kondisi dan fungsi fasilitas tetap baik, sedangkan perbaikan hanya dilakukan saat ada kerusakan atau penurunan fungsi. Pemeliharaan bersifat preventif dan rutin untuk memastikan sarana siap pakai, sedangkan perbaikan bersifat korektif insidental ketika terjadi kerusakan. Pernyataan ini membedakan tujuan dan waktu pelaksanaan kedua kegiatan. Soal 12, sebuah rumah sakit swasta kekurangan anggaran untuk membeli peralatan kesehatan baru sementara banyak peralatan yang mulai menua. Strategi manajemen sarana prasarana mana yang paling tepat untuk tetap menjaga pelayanan kepada pasien? A. Mengalokasikan dana besar segera untuk pembelian peralatan baru sebanyak mungkin. B. Meminjam peralatan dari rumah sakit lain setiap kali dibutuhkan. C. Melakukan pemeliharaan rutin dan prioritisasi penggunaan. D. Mengurangi penggunaan peralatan lama dengan membatasi layanan yang tidak penting. E. Menunggu kondisi memburuk baru mengajukan permintaan anggaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melakukan pemeliharaan rutin dan prioritisasi penggunaan. Karena, dalam situasi keterbatasan anggaran, tindakan terbaik adalah menjaga peralatan yang ada tetap berfungsi optimal dan mengatur penggunaannya secara bijak. Pemeliharaan sarana prasarana perlu dilakukan secara terus-menerus agar fasilitas tidak cepat rusak. Soal 13, di kantor perusahaan swasta ditemukan kabel listrik terkelupas di area kerja yang dapat menimbulkan bahaya. Langkah apa yang paling tepat dilakukan oleh operator layanan operasional? A. Langsung mencabut kabel tersebut tanpa koordinasi, agar tidak terjadi kecelakaan. B. Melaporkan ke bagian pemeliharaan dan memberi tanda peringatan sementara di lokasi. C. Mengabaikan karena kabel tersebut jarang digunakan. D. Memindahkan semua alat dari ruangan tersebut tanpa memperbaiki kabel. E. Menunggu kerusakan sampai parah sebelum memperbaikinya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melaporkan ke bagian pemeliharaan dan memberi tanda peringatan sementara di lokasi. Karena, keselamatan menjadi prioritas. Operator harus segera melaporkan untuk perbaikan teknis sekaligus menandai area tersebut sebagai bahaya. Pengamanan dan pemeliharaan sarana prasarana meliputi pengaturan penggunaan agar fasilitas selalu dalam kondisi baik. Soal 14, siapa yang bertanggung jawab utama melakukan pendataan dan pemantauan kondisi sarana prasarana kantor pelayanan publik secara rutin? A. Kepala kantor atau pimpinan unit. B. Petugas keamanan satpam. C. Staf bagian umum. D. Bagian keuangan atau kepegawaian. E. Bagian kehumasan atau protokol. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Staf bagian umum. Karena, tugas ini termasuk dalam fungsi bagian umum. Operator layanan operasional umumnya bagian umum bertugas mengatur, memelihara, dan mendata sarana prasarana agar selalu siap pakai. Soal 15, di sebuah lembaga pelatihan kerja, beberapa komputer di ruang lab langganan mati secara tiba-tiba karena instalasi listrik yang lembab. Setelah kerusakan diperbaiki, langkah pengamanan lingkungan apa yang harus dilakukan oleh operator? A. Memberi label peringatan di area listrik lembab. B. Memasang kabel tambahan secara permanen. C. Mematikan listrik di seluruh lab tiap malam. D. Menukar komputer dengan fasilitas di kantor lain. E. Tidak melakukan apa-apa karena kerusakan sudah diperbaiki. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memberi label peringatan di area listrik lembab. Karena, sekalipun kerusakan telah diperbaiki, operator harus menjaga lingkungan kerja tetap aman. Menandai area dengan label peringatan membantu mengingatkan petugas akan potensi risiko. Pengamanan sarana prasarana termasuk memastikan area kerja aman untuk mencegah insiden ulang. Soal 16, sebuah kantor pelayanan publik membutuhkan printer berukuran besar untuk mencetak poster, namun alat tersebut jarang digunakan. Kebijakan pengadaan mana yang paling sesuai menurut prinsip manajemen sarana prasarana? A. Membeli printer besar meskipun pemakaiannya jarang. B. Menyewa printer dari pihak ketiga saat dibutuhkan. C. Mengalihkan cetak poster pada kertas biasa, meski hasilnya kurang maksimal. D. Meminjam printer besar dari instansi lain secara berkala. E. Membeli printer kecil dan memaksa mencetak poster potong-potong. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyewa printer dari pihak ketiga saat dibutuhkan. Karena,
Pengadaan alat dengan frekuensi pemakaian rendah lebih hemat bila menyewa sesuai kebutuhan. Strategi ini menjamin poster tetap tercetak dengan baik tanpa beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan jangka panjang. Manajemen fasilitas harus mempertimbangkan efisiensi biaya dan perencanaan pemeliharaan, sehingga menyewa secara periodik adalah solusi optimal dalam situasi ini. Soal 17, manakah pernyataan berikut ini yang tidak benar mengenai layanan peminjaman sarana dan prasarana di sebuah instansi? A. Pengajuan peminjaman harus disertai persetujuan tertulis dari pihak terkait. B. Peminjaman sarana dapat diatur tanpa pencatatan formal jika sifatnya sangat mendesak. C. Operator harus mencatat setiap peminjaman dalam buku inventaris. D. Pengguna bertanggung jawab mengembalikan sarana sesuai waktu yang ditentukan. E. Pemeliharaan sarana juga mencakup pemulihan setelah peminjaman. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Peminjaman sarana dapat diatur tanpa pencatatan formal jika sifatnya sangat mendesak. Karena, meski terburu-buru, prosedur formal harus tetap diikuti. Semua peminjaman sarana prasarana harus tercatat agar akuntabilitas terjaga. Soal 18, dua fasilitas di kantor dinas publik mengalami masalah AC utama di ruang kerja rusak, dan beberapa kursi di ruang tunggu mulai rusak. Dengan sumber daya terbatas, fasilitas mana yang sebaiknya mendapatkan prioritas pemeliharaan terlebih dahulu dan mengapa? A. Memperbaiki kursi di ruang tunggu karena kerusakan mengganggu kenyamanan tamu. B. Memperbaiki AC karena berpengaruh langsung pada produktivitas pegawai. C. Menunda kedua-duanya hingga anggaran cukup. D. Memperbaiki secara bersamaan dengan sumber daya yang ada. E. Melepas fasilitas lama sebagai solusi sementara. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memperbaiki AC karena berpengaruh langsung pada produktivitas pegawai. Karena, AC yang rusak dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan kerja pegawai, serta kinerja operasional kantor. Menurut prinsip pengelolaan fasilitas, sarana yang paling krusial dapat memengaruhi produktivitas atau keselamatan harus menjadi prioritas. Pemeliharaan difokuskan pada memastikan fasilitas penting tetap berfungsi baik. Soal 19, di sebuah rumah sakit swasta, seorang perawat terlambat mengembalikan kursi roda yang dipinjam. Kebijakan manajemen sarana mana yang harus diterapkan oleh operator layanan operasional? A. Mengeluarkan surat peringatan tertulis. B. Menganggap kehilangan dan membeli kursi baru tanpa konfirmasi. C. Meminta perawat mengganti barang dengan alat lain yang setara. D. Meningkatkan jumlah kursi roda agar kehilangan tidak mengganggu. E. Tidak perlu tindakan tambahan karena kebutuhan darurat sudah terpenuhi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengeluarkan surat peringatan tertulis. Karena ada kewajiban mengembalikan tepat waktu. Operator perlu memastikan akuntabilitas peminjaman. Peringatan tertulis dan mekanisme denda jika ada adalah bagian dari prosedur pengelolaan sarana. Soal nomor 20, di mana sebaiknya sarana dan prasarana cadangan disimpan agar mudah diakses namun tetap aman? A. Di ruang terbuka kantor agar cepat terlihat. B. Dititipkan ke pegawai yang berhalangan saat dibutuhkan. C. Di bawah meja kerja langsung agar siap dipakai. D. Digantung di langit-langit agar tidak mengganggu ruangan. E. Di gudang atau ruang khusus penyimpanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Di gudang atau ruang khusus penyimpanan. Karena penyimpanan fasilitas cadangan perlu tempat aman dan terorganisir. Menyimpan di gudang atau ruang penyimpanan khusus memudahkan pengelolaan inventaris dan mencegah kerusakan. Pengamanan sarana melibatkan penataan fasilitas agar mudah diakses dan terpantau. Soal nomor 21, seorang instruktur di lembaga pelatihan swasta memerlukan mobil operasional untuk kegiatan luar kantor. Apa prosedur yang harus diikuti oleh operator layanan operasional dalam menyediakan layanan permintaan tersebut? A. Mengizinkan tanpa catatan karena kegiatan penting. B. Membebaskan bahan bakar dari tanggung jawab operator. C. Menyuruh instruktur menyewa mobil sendiri karena kegiatan luar. D. Meminta mengisi formulir peminjaman kendaraan sesuai SOP. E. Memberikan kunci tanpa cek kondisi untuk efisiensi waktu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Meminta mengisi formulir peminjaman kendaraan sesuai SOP. Karena prosedur resmi harus diikuti agar peminjaman sarana tercatat. Operator perlu memastikan pengisian formulir dan penyebutan tujuan penggunaan untuk akuntabilitas. Soal 22. Apa yang dimaksud dengan lingkungan kantor dalam konteks pengelolaan sarana dan prasarana? A. Semua area publik di luar gedung tempat kantor beroperasi. B. Seluruh elemen fisik di sekitar kantor. C. Hanya ruang kerja dan peralatan dalam kantor. D. Orang-orang yang bekerja di kantor dan perilakunya. E. Jaringan internet dan sistem komunikasi kantor. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah B. Seluruh elemen fisik di sekitar kantor. Karena istilah lingkungan kantor mencakup kondisi fisik sekitar tempat kerja, termasuk kebersihan, penerangan, ventilasi, dan fasilitas pendukung. Soal 23, pada jadwal rutin mingguan, operator menemukan bahwa ventilasi udara di aula kantor dinas kesehatan kurang bersih dan ada sampah menumpuk di sudut. Apa tindakan yang paling tepat untuk diambil? A. Menunda pembersihan karena belum ada keluhan dari pengguna. B. Melaporkan langsung kepada kepala dinas tanpa tindakan lebih lanjut. C. Segera membersihkan ventilasi dan menyingkirkan sampah tersebut. D. Minta petugas keamanan menjaga sudut kotor itu. E. Beritahu karyawan untuk membawa sendiri alat kebersihan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Segera membersihkan ventilasi dan menyingkirkan sampah tersebut. Karena kebersihan lingkungan kantor menjadi tanggung jawab operator. Pembersihan teratur mencegah gangguan kesehatan dan memastikan kenyamanan kerja. Langkah awal yang tepat adalah menangani masalah tersebut dengan segera. Pengelolaan sarana meliputi pemeliharaan fasilitas dan lingkungan sekitar untuk menjaga area tetap layak dan aman. Soal 24, mengapa operator layanan operasional perlu memprioritaskan permintaan peminjaman sarana prasarana berdasarkan tingkat urgensi? A. Agar penggunaan fasilitas dapat dievaluasi secara efisien. B. Agar hanya pihak atas yang mendapatkan fasilitas. C. Karena permintaan mendesak selalu diabaikan. D. Agar laporan penggunaan alat mudah disusun tanpa pertimbangan. E. Karena urgensi tidak berhubungan dengan alokasi fasilitas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Agar penggunaan fasilitas dapat dievaluasi secara efisien, karena prioritas berdasarkan urgensi memastikan sumber daya dimanfaatkan sesuai kebutuhan utama. Operator dapat mengalokasikan fasilitas terlebih dahulu pada permintaan yang paling mendesak, sehingga operasional kantor tetap lancar. Manajemen sarana mengedepankan efisiensi, di mana perencanaan kebutuhan didasarkan pada urgensi penggunaan. Soal 25, sebuah kantor pemerintah ingin meningkatkan keberlanjutan penggunaan energi dan fasilitas. Dari pilihan berikut, strategi mana yang paling efektif? A. Mengganti semua peralatan kantor dengan model terbaru tanpa analisis kebutuhan. B. Menerapkan jadwal pemeliharaan peralatan, penggantian bertahap, dan penggunaan energi hemat. C. Melakukan kampanye hemat listrik saja tanpa perawatan fasilitas. D. Mengoperasikan fasilitas lama tanpa perbaikan agar tidak ada biaya pemeliharaan. E. Menerapkan sanksi berat bagi pegawai yang menggunakan peralatan lama. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menerapkan jadwal pemeliharaan peralatan, penggantian bertahap, dan penggunaan energi hemat. Karena strategi ini sejalan dengan praktik pemeliharaan dan efisiensi sumber daya. Pemeliharaan rutin dan penggantian bertahap menjaga kinerja fasilitas optimal, sementara upaya hemat energi mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.